Seorang pendeta muda, Andreas Wijaya, di sebuah kota besar di Indonesia, merasakan fondasi wibawanya runtuh perlahan. Kegelisahan jemaatnya tak lagi tersembunyi. Keraguan mereka tumpah ruah di media sosial. Pemicunya selalu sama. Ia selalu kalah telak setiap kali berdebat tentang konsep-konsep Islam. Argumen-argumennya yang terbiasa diterima tanpa bantahan kini mudah dipatahkan. Dalam kekalahan yang memalukan, Andreas seringkali terhanyut amarah. Ia berbisik pada dirinya sendiri di kegelapan malam, dengan nada keputusasaan dan kekeras kepalaan, kalau Islam memang sebegitu benarnya, sebuah kebenaran universal, kenapa di mataku dan di dalam hatiku ia justru terlihat dan terasa begitu asing, seolah-olah hanyalah ilusi massal yang dimanipulasi, rasa frustrasi dan harga diri yang terluka menjadi benih rencana gelap. Lahir satu rencana gila, sebuah operasi spionase spiritual. Ia bertekad pura-pura masuk Islam dan menjadi mualaf. Ia akan ikut berhaji, bukan untuk mencari pencerahan atau kebenaran, tapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa haji hanyalah bisnis travel skala besar dan permainan emosi manusia. Di depan jutaan orang, aku akan buktikan Islam hanyalah ilusi yang dirancang dengan baik. Ambisinya membara, didorong oleh dendam dan kebutuhan untuk merebut kembali panggungnya. Namun, Andreas tidak menyadari bahwa ia sedang berlayar menuju badai spiritual yang tak terduga. Justru sebuah bangunan sederhana berbentuk kubus Ka'bah yang akan menjadi cermin paling jujur dan membongkar kepalsuan niatnya. Dia datang sebagai pemburu ilusi, tetapi ia akan kembali sebagai seseorang yang menemukan realitas. Apa yang terjadi pada pendeta muda yang sinis ini ketika rencana liciknya bertabrakan dengan manifestasi kesatuan ilahi, kekuatan yang jauh lebih besar dan lembut dari dirinya? Inilah kisah pertarungan logika melawan iman. Kisah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar kisah-kisah penuh hikmah ini bisa terus sampai kepada kita semua. Di ruang kerjanya yang sunyi, Andreas Wijaya duduk menatap layar laptop. Komentar pedas memenuhi kolom media sosial. Pendeta ini selalu kalah kalau melawan Islam. Wajahnya menegang, harga dirinya tercabik hingga ke tulang. Dalam benaknya, terngiang potongan debat daring yang memalukan. Seorang ustaz muda dengan mudah mematahkan argumennya dengan dalil yang ringkas. Di layar, jemaatnya bahkan menertawakan kecerobohan Andreas. Di gereja yang semakin sepi, Andreas berdiri di mimbar yang megah namun dingin. Bangku kosong kini lebih banyak daripada jemaatnya yang hadir. Bahkan suatu waktu seorang anak muda berkata dengan lugas, "Pak, tanpa bermaksud kurang ajar, saya merasa ajaran Islam lebih logis dan terstruktur." Kalimat itu menusuk tepat ke hatinya. Jauh lebih menyakitkan daripada komentar media sosial manapun. Malam itu, di kamar pribadinya yang mewah, Andreas menatap cermin. Sorot matanya dipenuhi tekad balas dendam. Kebesaran ini bisa kurebut kembali. Aku hanya perlu menemukan kelemahan terbesar mereka, dan itu adalah haji, pikirnya. Matanya menyala dengan ambisi. Ia membuka laptopnya lagi, menelusuri artikel tentang Islam dan rukun kelimanya. Foto Ka'bah terpampang jelas. Bibirnya menyeringai sinis. Di atas meja kayu tuanya, ia menuliskan catatan rencana, haji pura-pura mu'alaf. Buktikan haji hanya ilusi, sugesti massal, dan bisnis travel kelas kakap. Rak bukunya penuh dengan filsafat nihilis dan teori konspirasi. Namun kini, ia mengambil satu buku catatan hitam yang tebal. Di halaman depan tertulis, rencana besar untuk penghancuran keyakinan. Andreas menghubungi dua sahabat lamanya, mantan jurnalis nakal yang haus sensasi dan uang. "Bantu aku. Kita akan bikin sejarah yang akan menjadi berita utama dunia." Mereka tersenyum licik, menyambut tawaran itu demi uang dan sensasi. Di dinding ruang kerjanya terpasang peta besar Jakarta, Jeddah, Makkah. Garis merah tebal menghubungkan semua titik. Ia menatapnya seperti seorang agen rahasia yang tengah merencanakan operasi intelijen. Sambil menatap foto Ka'bah, Andreas berbisik, "Semua ini hanya ilusi yang harus kubongkar." Namun, sekelebat keraguan muncul di matanya, secepat kilat, yang segera ia tepis dengan logika dan keangkuhan.
Minggu-minggu sebelum keberangkatan dihabiskan dalam pelatihan sandiwara. Andreas berlatih gerakan salat 5 waktu dari video tutorial yang ia unduh diam-diam. Tubuhnya kaku, setiap gerakan terasa asing dan canggung. Ucapannya terbata-bata saat melafalkan lafal berbahasa Arab. Namun, ia menguatkan diri bahwa semua ini hanyalah akting, sebuah peran yang harus ia mainkan dengan sempurna. Ia menghafal kalimat syahadat dan beberapa doa pendek, menuliskannya di buku kecil yang mudah disembunyikan. Dibacanya berulang kali di depan cermin, hingga lidahnya terbiasa mengucapkan kata-kata suci itu, ironisnya, dengan hati yang tetap keras dan kosong. Andreas kemudian membuka buku catatan hitamnya, tempat ia menorehkan cetak biru misinya. Di halaman pertama, tertulis besar-besaran target yang ia yakini akan mengguncang dunia keagamaan. Ka'bah hanyalah tumpukan bangunan batu biasa. Hajar Aswad tak lebih dari sebongkah batu hitam vulkanik, tidak sakral, dan air Zam-Zam hanyalah air minum biasa yang dibotolkan setiap hari, sama dengan air kemasan yang setiap hari kuteguk. Senyum tipis muncul di bibirnya, sebuah senyum arogan, penuh keyakinan ia akan meruntuhkan keyakinan jutaan orang hanya dengan menunjukkan fakta-fakta ilmiah dan materialis. Bukan hanya catatan, ia membuat peta rencana detail. Seperti seorang agen intelijen yang teliti, ia menghitung setiap detail perjalanan. Jakarta, Jeddah, Makkah. Setiap langkah baginya adalah bagian dari operasi besar, didokumentasikan untuk pengungkapan besar. Untuk menutup semua jejak, ia menyiapkan identitas baru. Nama palsu, Junaidi Rahman, lengkap dengan baju koko putih, sarung, dan peci baru. Ia tersenyum pada cermin, yakin tak seorang pun akan curiga. Dalam tas kecilnya, ia menyimpan peralatan mata-mata canggih. Kamera kancing, mikrofon mini nirkabel, hingga drone lipat kecil. Ia tidak membawa doa dan harapan, melainkan senjata dokumentasi. Hari keberangkatan tiba. Andreas melangkah keluar dari rumah sederhana membawa tas ransel. Tetangganya melihat sosok mu'alaf yang akan berhaji, penuh harapan. Padahal yang mereka lihat hanyalah topeng sandiwara. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak dengan lautan manusia berpakaian ihram. Di tengah lautan putih itu, Andreas berdiri tenang, menyembunyikan niat busuknya. Di kursi pesawat, ia duduk kaku, berusaha mempertahankan jarak emosional. Seorang bapak tua di sebelahnya tersenyum tulus, mencerminkan kedamaian hakiki. "Semoga Allah mudahkan perjalananmu, nak," katanya. Kalimat itu menusuk, seolah menembus topengnya, meski ia berusaha tetap dingin. Pesawat mendarat di Jeddah. Para jemaah serempak mengucapkan, "Alhamdulillah," dengan suara penuh syukur. Andreas diam, tetapi di dadanya ada getar aneh yang tak bisa ia kendalikan. Sesampainya di Makkah setelah perjalanan darat, Andreas turun dari bus bersama rombongan jemaah internasional. Udara panas yang kering dan menyengat langsung menyergap wajahnya, membuat keringat dingin mengalir deras di pelipis. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatan aktingnya agar tetap terlihat tenang dan khusyuk, meskipun kain ihram putih yang ia kenakan terasa kasar, asing, dan sangat tidak nyaman di kulitnya. Langkah kakinya tiba-tiba melambat, lalu terhenti. Matanya terpaku pada pemandangan yang belum pernah ia saksikan. Bahkan dalam mimpi terliarnya, ribuan orang, mungkin puluhan ribu, berpakaian serba putih, bergerak perlahan, hampir seperti sungai yang tenang, menuju satu titik sentral. Mereka datang dari segala penjuru dunia, Asia, Afrika, Eropa, dari berbagai ras, bahasa, dan warna kulit, tetapi semuanya menyatu dalam pakaian yang seragam. Di sini tidak ada lagi perbedaan status, tidak ada yang memakai jas mahal, tidak ada yang memamerkan jabatan atau kekayaan. Semuanya setara, dibalut hanya oleh 2 helai kain putih yang sama. Andreas terdiam. Matanya menatap lautan manusia itu dengan campuran yang aneh. Kagum akan skala pemandangan itu, namun tetap sinis terhadap apa yang ia yakini sebagai pengikut yang buta. Semakin dekat, suara-suara lantunan doa, zikir, dan talbiyah terdengar bersahut-sahutan. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan yang tidak perlu. Hanya zikir yang lembut bercampur dengan langkah kaki yang berirama. Andreas merasa aneh, seolah keramaian ini punya harmoni dan irama spiritualnya sendiri. Ia mencoba menepis perasaan itu,
mengingat kembali catatannya. Ka'bah hanyalah bangunan biasa. Dan akhirnya, matanya menangkap sosok yang selama ini hanya ia lihat di foto dan majalah. Ka'bah. Bangunan sederhana berbentuk kubus, dilapisi kain hitam, kiswah, dengan sulaman emas. Tidak ada ornamen mewah. Tidak ada kemegahan arsitektur modern yang mempesona. Tapi anehnya, justru kesederhanaan geometris itu membuatnya begitu mencolok, menarik semua pandangan. Andreas menelan ludah. Di sekitarnya, jemaah lain menangis terseduh, berdoa dengan wajah tertelungkup. Bahkan ada yang terisak sambil memeluk sesamanya, berbagi rasa haru yang mendalam. Ia memandang dingin, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah histeria dan sugesti massal. Ini hanya batu, hanya tradisi yang diromantisasi, gumamnya dalam hati. Namun, langkah kakinya tiba-tiba terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Ketika ia mulai ikut bergerak mengikuti arus tawaf mengelilingi Ka'bah, sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang anak kecil terlepas dari genggaman ibunya dan hampir terinjak oleh kerumunan yang padat. Refleks Andreas meraih tangan anak itu, mengangkatnya dan menyerahkannya kepada ibunya. Sang ibu datang dengan wajah basah oleh air mata syukur, berulang kali mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Andreas hanya mengangguk kaku lalu berjalan lagi. Tapi dalam hatinya muncul pertanyaan, sebuah bisikan tak terduga. Kenapa aku begitu cepat menolong? Bukankah aku datang hanya untuk mengamati dan menghakimi? Tindakan refleks itu melanggar rencana sinisnya. Malam itu, Andreas duduk sendirian di pelataran Masjidil Haram. Cahaya lampu menyoroti Ka'bah yang tetap tegak dikelilingi ribuan orang yang masih tawaf dan berdoa hingga larut malam. Ia membuka buku catatan kecilnya. Di halaman pertama tertulis, semua ini adalah ilusi. Ia menatap tulisan itu lama. Tapi kali ini kalimat itu terdengar rapuh, seolah suaranya sendiri telah dilemahkan oleh suara ribuan doa yang tulus menggema di sekitarnya. Keesokan harinya, Andreas membuka kembali buku catatan hitamnya di kamar penginapan. Tulisan besar di halaman depan menegaskan misinya. Ka'bah hanyalah bangunan biasa. Hajar Aswad hanyalah batu hitam. Air Zam-Zam hanyalah air minum. Ia menatap kalimat itu dengan sorot mata dingin, lalu menutup buku perlahan. Hari ini ia ingin membuktikan yang pertama. Hajar Aswad. Di Masjidil Haram ribuan jemaah berdesakan mendekati sudut Ka'bah. Suara tangis, doa, dan lantunan zikir bergema. Orang-orang rela menunggu berjam-jam, hanya untuk mendapat kesempatan menyentuh batu hitam itu. Andreas, dengan kamera kancing tersembunyi di bajunya, maju bersama arus manusia. Wajahnya tegang, namun dalam hatinya ada rasa puas. Sebentar lagi ia akan membuktikan bahwa semua emosi ini hanyalah sugesti kolektif. Akhirnya, bibirnya menyentuh Hajar Aswad. Batu itu dingin, permukaannya licin, karena sentuhan jutaan bibir dan tangan. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada getaran besar yang mistis, hanya sebuah batu hitam seperti yang ia duga. Bau samar tercium, aroma yang ia anggap biasa. Andreas menarik kepalanya dan tersenyum tipis, puas. Benar, hanya batu. Ia berjalan menjauh, yakin misinya berhasil. Beberapa jam kemudian, Andreas kembali ke hotelnya dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dan kelelahan. Segera ia masuk kamar mandi, menyalakan pancuran, dan membiarkan air mengalir deras membasuh seluruh tubuhnya. Ia merasa lega luar biasa. Semua debu, bau bercampur keringat, dan sisa-sisa hiruk-pikuk di sekitar Ka'bah telah hilang. Namun, saat ia keluar dari kamar mandi dan mengeringkan diri, ia menghentikan langkahnya. Tangannya, terutama telapak dan jemari yang tadi menyentuh Hajar Aswad, masih mengeluarkan bau harum. Ia mengangkat tangan itu ke hidung. Bau itu jelas sekali. Bukan wangi parfum kimiawi yang biasa ia kenal. Bukan aroma manis bunga. Bukan pula aroma tajam kayu gaharu atau minyak wangi Timur Tengah. Bau itu berbeda, unik. Halus, lembut, menenangkan jiwa, dan terasa menembus langsung ke dalam hati. Ini adalah aroma yang ia tidak bisa definisikan, tetapi yang ia rasakan. Anehnya, meskipun pikiran sinisnya langsung menolak fenomena ini, hatinya justru mengirimkan sinyal sebaliknya. Ia ingin terus mencium bau itu.
Ia kembali ke kamar mandi, menggosok tangannya dengan sabun beraroma kuat, membasuhnya berkali-kali, bahkan mengganti pakaian ihramnya. Namun bau itu tidak hilang. Justru, semakin ia mencoba menghilangkannya, semakin jelas ia tercium. Getaran aneh, halus, menjalari tubuhnya, dari dada hingga ujung jari. Andreas duduk di tepi ranjang dengan wajah bingung, memandang tangannya seolah melihat benda asing. Dalam logika materialisnya, ini mustahil. Tidak ada penjelasan. Tetapi, hatinya merasakan kedamaian yang mendalam setiap kali aroma misterius itu tercium. Pertahanan logikanya mulai retak, malam pun tiba. Dari jendela hotel, ia memandang Ka'bah yang tetap tegak dikelilingi ribuan orang yang masih berdoa. Tangannya masih harum, matanya mulai berkaca-kaca. Buku catatannya terbuka di pangkuan, tetapi ia tidak sanggup menulis satu kata pun. Apakah mungkin ini bukan sekadar batu tapi sebuah pintu? Batinnya berbisik, membiarkan keraguan suci memasuki pikirannya. Untuk pertama kalinya, Andreas benar-benar goyah. Pagi itu, Andreas berdiri lama di depan cermin penginapan, melihat bayangannya yang lelah. Ia membuka buku catatannya dan menulis cepat, Zam-Zam air biasa. Setelah menutup buku, ia melangkah ke Masjidil Haram dengan langkah mantap, ingin menuntaskan target kedua di area Zam-Zam, antrean jemaah rapi. Wajah-wajah letih terlihat ringan setiap kali mereka meneguk air dari gelas kecil. Andreas memperhatikan dingin. Dalam hati, ia berbisik, "Air, ya, air, tak lebih dari itu." Ia mengambil gelas putih, mengisi sampai penuh. Di detik pertama, ia meneguk cepat, tanpa doa, tanpa jeda. Sekadar ingin membuktikan. Begitu air menyentuh lidah, ada rasa dingin yang lembut. Bukan hanya segar, tapi seperti menenangkan dari dalam. Tenggorokannya terasa lapang, seolah-olah membersihkan segala beban yang menumpuk. Dadanya pelan-pelan hangat, tapi kepalanya menolak. Sama saja, ini hanya sugesti yang diperkuat oleh kehausan. Ia mengisi lagi. Kali ini tak tergesa, sambil menatap sekeliling. Ada bapak-bapak yang berdoa lirih penuh harap. Ada anak kecil tersenyum malu-malu setelah minum, seolah mendapat booster energi. Andreas kembali meneguk. Sensasi yang sama datang lagi. Ringan jernih meresap. Kakinya tetap di lantai yang sama, tapi rasa lelah mental dan fisik yang menumpuk seperti sedikit dilepas. Tiba-tiba, seorang jemaah tua yang duduk di sampingnya, dengan sorban putih usang dan mata yang memancarkan ketenangan, menoleh padanya. Ia tersenyum tulus, bukan senyum penghakiman. "Nak," katanya dengan suara pelan, "minumlah Zam-Zam dengan doa. Air ini bukan sekadar pelepas dahaga, tetapi berkah. Apapun niatmu, mintalah yang baik." Andreas menelan ludah. Ia ingin menyanggah, mengeluarkan argumen-argumen rasionalnya, tapi lidahnya keluh. Pesan singkat, sederhana, dan penuh ketulusan itu menusuk jauh lebih tajam ke dalam kesombongan dan logika kerasnya, mengalahkan semua debat dan argumen filsafat yang pernah ia baca. Sore hari, ia kembali ke penginapan. Di meja, buku catatan hitam dibuka, yang menuliskan Zam-Zam air biasa. Tapi jemarinya bergetar. Hatinya yang sejak kemarin dirisaukan oleh wangi Hajar Aswad, kini bertambah goyah oleh ketenangan yang datang dari segelas air. Logika rasionalnya tetap bersikukuh, membangun benteng pertahanan terakhir. Ini hanya kebetulan, hanya sugesti yang kuat, namun tubuh dan hatinya telah bersekongkol membantah, mengirimkan sinyal-sinyal damai yang tak dapat ia kendalikan. Ia menutup buku, menatap langit Makkah yang memerah di balik jendela, menyaksikan pergantian hari dari terang ke gelap. Dan untuk pertama kalinya, Andreas merasa kehilangan kendali atas dirinya. Ia tidak tahu harus menuliskan apa di buku catatan yang tadinya penuh rencana definitif. Kebimbangan telah mengambil alih pena. Malam itu Andreas duduk sendirian di kamar penginapan. Tangannya terangkat ke hidung, dan sekali lagi ia tertegun. Bau harum itu masih ada. Tidak berkurang sedikit pun. Bau yang sama dari Hajar Aswad. Ia sudah mandi berkali-kali. Sudah menggosok kulitnya dengan sabun. Bahkan mencuci tangan dengan deterjen. Tapi wangi itu tidak hilang. Aneh, wangi itu berbeda dengan parfum yang pernah ia kenal. Tidak menusuk, tidak menyengat, justru lembut, menenangkan. Semakin logikanya menolak, semakin hatinya ingin menciumnya lagi, seolah mencari perlindungan. Tubuhnya pun terasa berbeda. Biasanya ia sering merasakan nyeri lambung setelah seharian padat aktivitas.
Tapi malam itu, setelah minum zam-zam, tubuhnya terasa ringan, seperti beban lama telah terangkat. Tenggorokan lapang, jantung berdetak lebih tenang. Ia menggeleng keras mencoba mengusir pikiran. Ini hanya sugesti, ini hanya pikiran. Jangan menyerah! Namun sensasi itu terlalu nyata untuk diabaikan. Perlahan ia membuka jendela kamar. Dari kejauhan terlihat Masjidil Haram berkilau dengan cahaya lampu. Ribuan jemaah masih tawaf, mengelilingi Ka'bah dalam arus putih tanpa henti. Andreas menatap lama. Di balik kaca jendela, ia merasa kecil, sangat kecil, bagaikan butiran debu di tengah alam semesta. Ia buru-buru menutup tirai, seolah takut hatinya semakin goyah hanya dengan melihat pemandangan keagungan itu. Ketika akhirnya tertidur, mimpinya tidak biasa. Ia berjalan di padang luas yang gelap dan sunyi tanpa batas. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh, dan ia jatuh bebas ke lautan hitam pekat. Nafasnya terhenti, tubuhnya tenggelam perlahan. Ia berusaha berenang, meronta, tapi tidak ada arah dan harapan. Hingga dari kejauhan sebuah cahaya muncul. Cahaya berbentuk Ka'bah berkilau lembut, bukan menyilaukan, tetapi hangat. Cahaya itu perlahan menarik tubuhnya ke permukaan. Semakin dekat cahaya itu, semakin ringan tubuhnya, semakin hilang rasa takutnya. Andreas terbangun dengan keringat dingin. Napas tersengal, wajahnya pucat, dadanya naik turun, tangannya masih berbau harum. Ia duduk di tepi ranjang, pandangannya kosong, lalu berbisik pelan dengan suara bergetar. Kenapa semua ini terasa begitu nyata? Bahkan dalam mimpi pun, aku tidak bisa lari. Pagi itu, Andreas duduk bersandar di salah satu tiang marmer Masjidil Haram. Matanya sayu, tubuhnya lelah karena perang batin. Bau harum Hajar Aswad masih samar di tangannya. Rasa dingin zam-zam masih menenangkan tenggorokan, dan mimpi semalam masih membayang di kepalanya. Ia menunduk, berusaha menata pikiran, namun justru semakin kalut. Seorang pria tua, ulama yang ditemuinya kemarin, menghampiri. Jubah putihnya sederhana, sorbannya dililit rapi. Wajahnya penuh keriput, namun mata teduhnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa bicara banyak, ia duduk di samping Andreas. Beberapa lama hening, sunyi, seolah semua kegaduhan dunia berhenti. Lalu Andreas bersuara, lirih namun tegas, penuh keputusasaan. Bagaimana kalau semua ini hanyalah buatan manusia? Bagaimana kalau haji Ka'bah semua ritual ini hanyalah ilusi yang sengaja dipertahankan? Ulama tua itu menoleh perlahan. Senyumnya tipis, matanya jernih seperti air zam-zam. Ia berkata tenang. Kebenaran tidak butuh dipaksa, nak. Ia hanya perlu ditemukan. Kadang hati, bukan kepala, justru lebih jujur daripada logika yang dibangun oleh kesombongan. Andreas terdiam. Ia ingin membalas, tetapi lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat. Ulama itu melanjutkan. Suaranya tetap lembut dan merdu, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Kalau semua yang kau lihat dan rasakan ini hanya buatan manusia, hanya ilusi kosong, mengapa jiwamu gelisah, bahkan berteriak, justru saat kau mencoba sekuat tenaga untuk menyangkalnya? Bukankah kegelisahan itu sendiri adalah tanda yang sangat jelas? Tanda bahwa ada sesuatu yang hadir, yang jauh lebih besar, lebih tua dan lebih kekal daripada sekadar logika dan pandanganmu? Kata-kata itu menghantam Andreas dengan kekuatan yang jauh melampaui debat filosofis manapun. Tidak ada serangan balik, tidak ada kecaman, tidak ada kemarahan. Hanya kalimat-kalimat sederhana yang menusuk langsung ke dalam inti kesadaran. Andreas menunduk dalam-dalam menahan napas yang terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah total, bukan dikalahkan oleh argumen yang lebih pintar, melainkan oleh kelembutan, ketenangan, dan kearifan yang tak bisa ia bantah. Malam itu, Andreas kembali ke Masjidil Haram. Awalnya ia hanya berniat mengamati dari jauh, tapi tanpa sadar ia ikut bergabung dengan arus tawaf. Ribuan jemaah bergerak mengelilingi Ka'bah. Langkah mereka tenang, penuh penghayatan. Doa-doa terlantun dari bibir yang penuh keyakinan. Suara itu, ribuan orang yang berzikir serempak, menggetarkan telinganya. Bukan sekadar bunyi, melainkan alunan yang menekan dadanya dari dalam. Andreas berjalan pelan, langkah demi langkah. Setiap langkah terasa berat, menimbang semua keputusan hidupnya. Dadanya bergetar hebat, napasnya sesak.
Ia mencoba menguatkan diri. Aku hanya penonton. Ini hanya ritual yang sebentar lagi selesai. Tapi matanya basah. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa ia cegah atau bendung. Di tengah arus manusia, tubuhnya goyah, kakinya lemas. Ia hampir jatuh tersungkur ketika sebuah tangan meraih lengannya dan menopangnya dengan kuat. Seorang jemaah dari Pakistan, ia bahkan tidak tahu siapa, menatapnya dengan senyum hangat dan penuh kasih. Tepukan lembut di bahu itu membuat pertahanannya yang tersisa runtuh total. Di depan Ka'bah, Andreas menunduk. Air matanya mengalir deras membasahi kain ihramnya. Ia menutupi wajah dengan tangan, berusaha menyembunyikan tangisnya yang pecah, tapi hatinya sudah tidak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang hidup, yang nyata, yang jauh lebih besar dari dirinya, dari logikanya, dari semua rencana yang ia buat. Malam itu, kamar penginapan terasa semakin sempit. Mencekiknya, Andreas duduk di depan meja kecil. Buku catatan hitam terbuka lebar di halaman pertamanya. Kalimat lama masih tertulis jelas, Islam adalah ilusi. Tangannya gemetar saat menatap tulisan itu, seolah kata-kata itu mengejeknya. Dengan wajah tegang, ia mengangkat pena. Ingin menegaskan logikanya sekali lagi. Dengan tergesa ia menulis, Hajar Aswad batu biasa. Zam-zam air biasa. Ka'bah, bangunan biasa. Namun huruf-huruf itu tidak tegak seperti biasanya. Tulisan goyah, bergelombang, seolah tangannya menolak untuk menorehkan kebohongan. Ingatan pun menyerang beruntun. Aroma harum Hajar Aswad yang masih samar di tangannya. Rasa dingin Zam-zam yang menenangkan dada. Mimpi aneh tentang cahaya Ka'bah yang menariknya dari kegelapan. Kata-kata ulama tua yang lembut namun menembus. Tangisan yang tadi pecah saat tawaf. Semua itu muncul silih berganti, menghantam tembok logika yang coba ia tegakkan hingga retak. Pena terlepas dari jemarinya. Ia memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang hebat. Tangisnya pecah tak tertahankan. Kali ini lebih keras. Bukan tangis kemarahan, tetapi tangis pembebasan. Air mata jatuh membasahi kertas, memburamkan tulisan yang baru saja ia buat. Di tengah tangisan, bibirnya bergetar, mengeluarkan pertanyaan yang selama ini ia takuti, pertanyaan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Apakah selama ini justru aku yang hidup dalam ilusi? Suasana kamar hening, hanya isak tangisnya yang terdengar bercampur dengan gema samar azan Isya dari kejauhan, memanggilnya menuju kedamaian. Menjelang subuh, Andreas bangun dengan wajah letih, tetapi di matanya tidak ada lagi keraguan, hanya penuh tekad yang murni. Ia meninggalkan hotel tanpa kamera, tanpa buku catatan hitam, tanpa penyamaran. Untuk pertama kalinya, ia datang ke Masjidil Haram hanya sebagai dirinya sendiri, seorang manusia yang rapuh dan mencari udara subuh begitu sejuk, membawa aroma ketenangan. Saat kakinya melangkah ke pelataran, Ka'bah berdiri kokoh di hadapannya, menjulang dalam cahaya fajar. Hatinya bergetar hebat, dan air mata langsung jatuh. Kali ini adalah air mata penerimaan. Ia menengadahkan tangan. Suara bergetar lirih. Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan itu padaku. Aku menyerah. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Sederhana, jujur, keluar dari kedalaman hatinya yang terdalam. Tangannya gemetar, dadanya bergetar. Di tengah lautan jemaah yang bersiap salat subuh, Andreas menunduk. Lalu, dengan suara terbata dan penuh kepastian, ia mengucapkan kalimat syahadat. Jemaah di sekitarnya menoleh terkejut. Lalu beberapa di antaranya meneteskan air mata haru. Seorang pria merangkul pundaknya, mengucap takbir pelan, menyambutnya. Matahari subuh mulai terbit. Sinarnya menyapu langit Makkah dengan lembut. Cahaya keemasan jatuh tepat pada Ka'bah. Andreas bersujud di atas marmer dingin. Tubuhnya bergetar, air matanya mengalir deras. Saat itu semua pertarungan logika usai. Yang tersisa hanyalah ketenangan, keyakinan, dan awal dari hidup barunya yang sejati. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang ditumpangi Andreas mendarat di Jakarta. Media ramai menunggu kepulangannya, siap merekam bukti bahwa haji hanyalah ilusi. Namun, yang muncul di hadapan kamera bukan lagi Andreas sang pendeta sinis, melainkan seorang pria sederhana dengan peci putih kecil di kepalanya. Wajah penuh ketenangan, memancarkan kedamaian batin yang tak terbantahkan.
Di depan publik, ia memperkenalkan dirinya dengan nama baru, Junaidi Rahman. Indah dengan warna mantap, ia berkata, "Saya datang untuk mencari ilusi, tetapi saya telah menemukan kebenaran sejati. Saya siap kehilangan segalanya, panggung, ketenaran, bahkan teman, demi menjaga keyakinan ini." Sebagian orang menentang, sebagian mencibir, menuduhnya gila. Tapi banyak yang terharu dan tersentuh oleh perubahan drastis itu. Hidupnya benar-benar berubah. Ia meninggalkan panggung, meninggalkan ketenaran dan kemewahan masa lalu. Kini ia tinggal sederhana, mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil kampungnya, menjadi guru Al-Quran. Di suatu sore yang tenang, ia duduk di serambi masjid membaca mushaf kecil yang lusuh, tetapi berharga. Seorang bocah bertanya polos, "Om, katanya dulu Om pendeta ya? Apakah sulit menjadi muslim?" Junaidi tersenyum hangat, mengusap kepala bocah itu lalu menjawab pelan, "Dulu iya nak. Tapi sekarang, aku hanya seorang hamba yang sedang belajar mencintai Allah. Dan itu adalah perjalanan paling membahagiakan." Matahari sore memancar hangat, angin semilir berhembus, dan hatinya terasa ringan, bebas dari beban logika yang membelenggu. Perjalanan panjang penuh pertarungan logika akhirnya berakhir, diganti dengan ketenangan iman yang kokoh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah perjalanan Andreas hingga menjadi Junaidi Rahman mengingatkan kita bahwa logika dan kesombongan manusia seringkali runtuh di hadapan cahaya kebenaran ilahi. Hidayah adalah milik Allah. Ia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang tadinya paling keras menentang kebenaran itu. Semoga kita semua diberikan hati yang lembut, iman yang kokoh, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah di tanah suci, dan kembali dengan membawa kedamaian. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa klik like, bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat, dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.